Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kita sudah sampai pada ayat yang ke-12 dari surah Al-Muddatsir, yang ayat-ayat sebelumnya semoga sudah pada hafal ya. Bagi yang belum hafal segera menghafal, mumpung penjelasannya jalannya pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Jadi ya ayyuhal muddatsir, ayat yang pertama sudah. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir walirabbika fasbir. Kemudian ayat yang ke-8, fa idza nukira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Itu ayat berapa tadi itu? 10 ya. Ayat yang ke-11 kemarin sudah toh? Dzarni wa man khalaqtu wahida. Dzarni, biarkanlah aku wahai Rasul. Waman, dan orang yang khalaqtu, aku telah menciptakan, wahidan, sendirian. Sudah jelaskan maksudnya juga. Lalu pada ayat yang berikutnya, ayat 12 ya, sekarang ya. Wa ja'altu lahu malan mamdudan. Wa ja'altu, dan aku telah menjadikan, lahu, untuknya, baginya, malan, harta, mamdudan, yang banyak. Ya, asal kata mamdud sebetulnya bukan banyak, tapi tafsirnya banyak. Nanti kita pelajari ini dari sini ya. Pertama kita lihat kalimat ayat 12 ini dari segi bahasa, per huruf, per kata, per jabatan. Jadi pertama waja'altu, ini ya, dari kata wawu, ini huruf wawu namanya al-wawu atifah, wawu atof gitu aja. Ya, artinya kata penghubung ini. Jadi ini kalau ada wawu di sini, kalau ini kata penghubung, maka harus dihubungkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya berbunyi dzarni wa man khalaqtu wahida. Betul enggak bunyinya begitu? Betul ya? Nah, itu sampean ingat-ingat itu. Dzarni, biarkanlah aku, wa man khalaqtu wahida, dan orang yang aku telah ciptakan sendirian. Wa ja'altu,
dan nyambungnya darni tadi, biarkan aku, kemudian ja'altu aku telah menjadikan al-wawu atifah, terus diiringi dengan ja'altu. Ini kata-kata ja'altu ini adalah dari kata ja'al sama tu. Apa itu ja'al? Ja'al itu fi'lu madin, fi'il madi, mabniun, sifatnya mabni, tetap. Kata-kata ij'al, ini dari kata ij'al sebetulnya nih. Wa ja'al ini dari kata ij'al. Tapi alifnya hilang. Karena disambung dengan huruf wawu. Jadi ij'al sebenarnya tulisan aslinya begitu. Nah, karena dia ij'al di sini dikatakan bukan fi'il amr ini, tapi fi'il madi. Ya. Kenapa? Karena ij'al tu gitu. Ya, ij'al tu atau ja'al tu boleh juga. Ya, kalau ini dikatakan fi'il madi ya ja'al tu, bukan ij'al ya. Tapi ini fi'il madi mabni, dia tetap ala sukun, tetapnya di atas sukun. Kan dari kata ja'al gitu, ja'al. Tu ini huruf sendiri nih, kata sendiri ini. Makanya di sini disebut fi'il madi. Kemudian tu ini adalah wata, dan huruf ta di sini maksudnya tu ini adalah domirun muttasilun. Ini namanya domir muttasil, kata ganti sambung. Jadi ini kata ganti seperti dalam bahasa Indonesia aku, saya, kamu, engkau, itu kata ganti fi'il domir. Kata pengganti, kata ganti ya. Kemudian muttasil, dia bersambung, karena itu disambung dengan fi'il. Mabni, dia juga sifatnya mabni. Mabninya bukan ala sukun tapi ala dhammi, tetap di atas dhammah. Kemudian fi mahalli raf'in, walaupun dia fi mahalli raf'in dalam kedudukan sebagai dalam kedudukan rafa, dia sebagai isim yang marfu. Nah, karena dia isim yang marfu, dia disebut fa'ilun, isim fa'il, dia pelakunya. Jadi tu ini pelakunya. Tu ini siapa? Tu ini artinya aku. Wa ja'altu, dan aku telah menjadikan, aku maksudnya Allah, lahu untuknya, untuk dia. Nah, kata lahu berasal dari kata la dan hu. La ini namanya huruf, hu namanya isim domir. Ya, huruf ini huruf apa? Huruf jar, huruf jarun. Kemudian hu ini apa? Majrurun. Jadi lahu adalah jarun wa majrur, jar dan majrur. Keduanya ini la dengan hu ini muta'alliqoni, dua kata ini muta'alliqon, berhubungan atau bersangkutan, bergantung, berhubungan bil fi'li, dengan fi'il, fi dalam fi'il ja'al itu tadi. Wa ja'altu lahu, jadi lahu ini hubungannya masih dengan kalimat ini, dan aku telah menjadikan lahu untuk dia ya. Kemudian diterangkan lagi wahuma, dan kedua kata itu, ini kedua kata ini lahu ini, la dan hu ini, fi maudhi'il maf'ul tsani, dalam kedudukan sebagai maf'ul tsani, objek yang kedua. Wa malan, dan kata malan, wa ja'altu lahu malan, malan yang artinya harta. Ini jabatannya dalam kalimat adalah maf'ulun bih, maf'ul bih, objek, subjek, predikat, objek ya. Wa ja'altu, dan aku telah menjadikan lahu untuk dia malan, harta. Ini harta, malan ini objek, maf'ul kalau dalam bahasa Arab. Tapi hu itu juga maf'ul juga gitu. Wa ja'altu lahu, dan aku sudah menjadikan untuk dia, untuk si pemilik harta yang orang kaya raya di Mekah itu, Walid bin Mughirah itu. Ini sebagai maf'ul, disebut sebagai maf'ul yang tsani, maf'ul yang kedua. Maf'ul yang awal ini. Jadi susunan kalimatnya sebetulnya wa ja'altu malan lahu, begitu kalau urut-urutannya. Wa ja'altu, dan aku telah menjadikan, membuat atau menjadikan malan, harta, lahu untuk dia, gitu. Tapi Allah berfirman enggak begitu.
Bukan waja'altu malan lahu, enggak begitu. Ayatnya berbunyi waja'altu lahu malam mamduda. Malan sebagai maf'ul awal atau maf'ulul awal mansubun. Yang namanya maf'ul pasti dia isim yang mansub, yang di fathah. Ini fathah, ini malan ini fathah, tapi fathatain ya. Terus wa alamatu nasbihi, dan alamat atau tanda nasabnya adalah al-fathatu, fathah. Kemudian kalimat berikutnya wa ja'altu lahu malam mamduda. Mamdudan, kata mamdudan ini adalah kata sifatun, ini kata sifat. Sifat untuk apa? Limalin, untuk harta tadi. Harta yang aku berikan kepada dia, orang yang kaya raya itu mamdud, hartanya itu sifatnya mamdud. Ini harta ini, kata ini ada kata sifat, yang kalau kata sifat di sini bentuknya mansubah, nasab, dinasob ya, di fathah huruf terakhirnya. Bukan mamdudin, bukan mamdudun. Ada nanti kita ketemu dalam Al-Qur'an mamdudun, ada mamdudin juga ada. Nah, ini ada mamdudan. Nah, ini namanya mansub. Ini sambil belajar bahasa Arab, ingat-ingat yang sudah lewat. Perkara sampai ingat apa enggak itu urusan belakang. Ya, yang penting saya sampaikan dulu. Nah, karena ini direkam nanti bisa diulang lagi ya. Jadi ini kata mamdudatan adalah kata yang mansubatun bil fathi. Dia mansubah, dia dimansub bil fathati, dengan fathah. Nah, kenapa kok dia dimansub? Karena dia kata sifat. Sifat untuk apa? Sifat untuk harta. Karena harta ini mansub, maka sifatnya juga harus mansub. Nah, gitu loh Pak. Jadi kita membaca tulisan orang atau kita menulis tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab akan disalahkan. Ini grammarnya salah ini kalau bahasa Inggris. Ini nahwu sorofnya salah nih, ya, nahwunya salah. Ya, kalau sifatnya itu, kalau sesuatu yang mausufnya itu mansub, maka sifatnya harus mansub juga. Wal jumlatu, dan kalimat wa ja'altu lahu mamduda itu maktufah, kalimat yang diatofkan, disandarkan ala kepada ma qablaha, kalimat yang sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya berbunyi zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda. Itu, biarkanlah aku dan orang yang aku telah ciptakan sendirian, dulu dia aku ciptakan sendirian sebatang kara, dia tidak punya apa-apa, tidak punya harta, ya. Atau kemudian wa ja'altu lahu malam mamduda, dan kemudian setelah dewasa aku jadikan untuk dia harta yang banyak. Jadi harta yang banyak milik manusia itu, yang katanya milik manusia itu dari Allah, itu pemberian Allah. Jadi harta kita itu sebetulnya harta milik Allah. Kita cuma dititipi saja. Nanti Allah akan tanya kepada kita, Sugeng, kamu dulu aku kasih uang 1,5 miliar. Nah, kamu pakai untuk apa itu uang itu? Kamu dapat dari mana uang itu? Kamu pakai untuk apa itu? Diperiksa loh Pak, satu persatu loh Pak, rupiah demi rupiah loh Pak. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau rupiah kita salah, digunakan untuk yang salah, kita kena nanti di sana, kena sanksi, kena tilang, kena tilang malaikatnya Allah nanti. Jadi setiap rupiah yang kita pakai itu dipertanggungjawabkan itu, makanya kita berusaha sebisa-bisanya setiap rupiah yang kita keluarkan itu menghasilkan pahala gitu loh Pak. Ini loh, masukkan ke kotak infak itu loh. Rupiah-rupiah sampean itu jangan disimpan di kantong atau di bank aja, nggak pernah dikeluarkan ke infak tuh jangan. Ya, jadi infak yang utama ya infak fisabilillah. Setelah infak untuk iyal, anggota keluarga. Ya, kewajiban kita kalau punya uang itu nomor 1 untuk diri kita dulu kata Nabi. Ya, berikutnya untuk siapa? Untuk istri. Berikutnya lagi untuk siapa? Untuk anak. Dari mana kamu tahu? Ini loh dulu sudah lewat pelajarannya. Terpaksa saya buka lagi nih biar tambah ingat, biar enggak lupa ingatan. Ya ini dia ya, saya bukakan
biar enggak lupa ingatannya. Nih, di kitab ini Pak, yang kemarin saya sampaikan sebagiannya saja. Di sini dia letaknya. Nah, ada sini salah satu bab berapa itu ya, nomor babnya saya enggak hafal. Tapi ada di sini babu. Nah, ini. Babun nafaqati 'alal iyal. Loh, ini bab 36 dari kitab Riyadhus Shalihin. Bab an-nafaqatu, babun nafaqati, kalau dibaca sambung, kalau dibaca pisah babun an-nafaqatu gitu. Kalau dibaca sambung babun nafaqati gitu. Bab nafaqah, nafkah ala kepada atau atas al-iyal, keluarga. Ya. Islam mengajarkan kepada kita setiap uang yang kita dapat, setiap harta kita yang berupa uang yang kita dapat dari Allah, yang Allah berikan kepada kita, itu nanti akan dimintai pertanggungan-jawab. Makanya kita diajari oleh Islam ini menggunakan harta sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan As-Sunnah, sesuai dengan Al-Hadis. Al-Qur'an mengatakan begini, qala Allah Ta'ala berfirman, Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini ayatnya surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 233. Wa'ala dan wajib atas al mauludi lahu, seorang bapak, wajib bagi seorang ayah, seorang papa, seorang abah, abah, wajib bagi seorang bapak. Allah menyebut bapak enggak pakai kata abi, tapi pakai kata al mauludi lahu. Al maulud itu artinya orang yang dilahirkan lahu untuknya. Seseorang yang dilahirkan untuk dia. Itu bapak. Bapak kan dilahirkan seorang anak itu miliknya dia. Halo, paham ini? Itu Allah menggunakan kata-kata bapak itu al-mauludulahu. Dan wajib bagi seorang bapak rizquhunna, memberi rezeki, memberi pemberian kepada mereka. Mereka siapa? Istri dan anak-anaknya. Wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Jadi ini ayat adalah ayat yang mewajibkan, ayat yang menerangkan tentang kewajiban seorang bapak adalah memberi makan kepada istri dan anak-anaknya dan memberi pakaian. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran memberi rumah, nggak ada. Nanti sudah baca Al-Quran lagi dari awal sampai akhir. Kewajiban seorang ayah itu dalam Islam ngasih baju, ngasih pakaian, sama ngasih makan. Nanti ada tambahannya di belakang, ngasih makan. Jadi betul itu menurut teori apa itu dalam ilmu pengetahuan ada kebutuhan primer adalah sandang, pangan, papan. Gitu ya, yang belajar manajemen itu loh. Mana yang sarjana manajemen mana? Kan banyak sarjana manajemen itu, master manajemen itu mana orangnya ini? Yang MM itu, gelarnya MM. Nah, itu dalam ilmu manajemen kan begitu. Ya, jadi kebutuhan manusia itu yang dasar adalah sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian, pangan, makanan, papan, tempat. Dah. Yang lainnya itu, mobil itu tidak termasuk sandang itu. Motor enggak termasuk, kulkas enggak termasuk, TV enggak termasuk, HP juga enggak termasuk. Sandang itu yang kita pakai supaya enggak telanjang, supaya enggak berdosa. Kalau telanjang enggak berdosa. Ini dalam Al-Quran ini. Kemudian wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman. Nih, dalam ayat yang lain dalam surah At-Thalaq, surat yang ke-65 ayat 77, Allah Ta'ala berfirman. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah.
la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ini surat At-Tolak surat 65 ayat 7. Apa kata Allah dalam surat ini? Ini asalnya surat ini berbicara tentang perceraian. Dalam Islam itu ada tata cara bercerai, itu ada, dan konsekuensi hukumnya setelah perceraian. Itu ada dalam Islam, lengkap Islam itu. Enggak perlu pada undang-undang lain tuh. DPR tuh sebenarnya enggak usah bikin undang-undang tuh. Pakai aja Al-Qur'an, masukkan DPR, selesai itu negara. DPR itu bikin undang-undang nanti salah dibatalkan MK lagi, no. Sudah dibikinkan Allah undang-undang paling bagus namanya Al-Qur'an. Diberi contoh oleh Rasulullah SAW undang-undang yang bagus namanya sunnah, hadis. Gak dipakai Quran sama hadis. Dibikin sendiri undang-undang, akhirnya bingung sendiri. Batas umur presiden. Wah, di undang-undang dasar aku belum pernah lihat, di undang-undang dasar kayaknya enggak ada deh. Ya, undang-undang dasar tentang umur presiden enggak ada. Adanya di undang-undang di bawahnya. Undang-undang pemilu. Ya, bahwa usia presiden adalah 40 tahun. Presiden 40 tahun, udah batas maksimalnya nggak ada. Sekarang mau dibikin undang-undang batas minimal 30 tahun. Berapa? 35 ya? Wah, ini dituntut berapa? 35. 35 tahun. Terus maksimal berapa? 70 tahun. Apa berapa? Gugur dengan sendirinya itu kalau gitu bikin. Ini orang bikin undang-undang seenak wudele itu loh. Seenak pusatnya. Semaunya sendiri. Ya, kalau mau merujuk kepada aturan Islam, pakai aturan Islam ini, ada dalam aturan Islam. Siapa yang berhak menjadi imam sebagai pemimpin tertinggi dalam satu wilayah? Itu wilayah muslimin itu. Itu ada kriterianya. Yang jelas dia harus sudah baligh. Ya. Sebetulnya enggak apa-apa sih menurut Al-Qur'an usia 35 enggak apa-apa sebetulnya. Menurut Islam itu enggak ada larangannya. Tapi 35 tahun yang hafal Al-Qur'an, ngerti hadis, bisa sholat, baca Al-Fatihah bener enggak salah-salah, itu hafal ayat-ayat Qur'an, ngerti syariat Islam. Enggak apa-apa 35 tahun. Kalau kita merujuk kepada sunnah, Nabi Muhammad SAW itu mulai diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Mungkin pendiri negara ini dulu bikin undang-undang dasar itu dan undang-undang yang di bawahnya itu ngambil angka 40 tahun itu mengikuti Nabi Muhammad SAW itu loh. Nah mungkin, saya nggak tahu juga, nggak pernah ketemu sama penyusun undang-undang dasar. Ya, jadi sudah sekarang udah kembali ke sini tadi ya. Liyungfik, dan hendaknya menginfakkan zu saatin, orang yang mempunyai kelonggaran harta, min saatihi, dari kelonggarannya. Jadi kata Allah, seorang bapak yang kaya, yang duitnya banyak, ngasih infak kepada istri dan anaknya juga harus banyak. Jangan medit. Nah, kembali ke sini ya. Liyungfik dzu sa'atim min sa'atih. Seorang laki-laki yang menceraikan istrinya dan dia harus memberi nafkah kepada istrinya yang sudah dicerai, apalagi kalau dia masih menyusui anak terus dicerai. Atau dia hamil dicerai, padahal mencerai dalam keadaan hamil tidak boleh, tidak bagus. Ya. Liyungfik, hendaknya seorang suami menginfakkan yang du saatin, seorang suami yang punya kelonggaran harta menginfakkan min saatihi, dari kelonggaran hartanya. Wa man qudira, dan orang yang qudira alaihi, dibatasi atas dia rizquhu, rezekinya. Orang yang rezekinya pas-pasan, dibatasi tidak banyak. Ya, falyunfik, maka hendaknya dia pun menginfakkan, membelanjakan, menafkahkan mimma, dari apa yang, dari harta yang atahullah, Allah telah memberikan kepadanya. Jadi kalau orangnya kaya ngasih infak kepada istri dan anaknya yang banyak, orang yang miskin ya semampunya dia. Makanya Allah di belakang mengatakan Allah tidak membebani manusia, la yukallifullahu, tidaklah membebani Allah itu nafsan, seseorang, illa, kecuali ma, sesuai dengan apa yang
ataha, dia Allah telah memberikan kepadanya, kepada seseorang itu tadi. Jadi Allah memberikan perintah membebani manusia dengan syariat sesuai dengan kemampuan orang tadi. Ini ya, jadi memberi nafkah sesuai dengan pendapatannya besar, yang ngasih istrinya yang gede. Seneng itu istri kasih duit banyak tuh seneng, tanya itu ibu di belakang tuh. Seneng sampean kasih duit banyak. Seneng. Kalau suaminya medit seneng sampean? Enggak seneng. Sekakar kata orang Papua sana. Sekakar kalau orang sini bilang pengasit. Suami itu pengasit. Di zaman Nabi dulu juga ada. Zaman Nabi masih hidup itu loh. Sahabat Nabi itu ada yang pengasit itu ada. Terus istrinya satu ketika menghadap, ya Rasulullah, suamiku itu medit. Aku suka ngambil. Karena kurang tuh belanja, aku ngambil dari duit miliknya dia. Ku ambil, ku curi. Bagaimana ya Rasulullah? Enggak apa-apa. Gampangannya gitu. Ora apa-apa, enggak apa-apa. Ya, selagi kamu masih mengambil sesuai dengan keperluan. Perlunya berapa, kurangnya berapa, ya. Nanti ku nasihati suamimu itu. Jadi begitu ya. Diambil. Tapi ibu-ibu kalau bisa ya jangan sampai punya suami kayak begitulah. Ya. Jadi kembali ke sini, ya ini ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, wa qala ta'ala, dan berfirman juga Allah Ta'ala. Ini Pak, ini perintah infak kepada siapapun termasuk pada keluarga. Allah bilang apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ini masih ada lanjutannya ini ya. Wa ma, dan apa saja yang anfaqtum kalian infakkan min syai'in dari segala sesuatu, dari sesuatu, fahuwa maka dia Allah yukhlifuhu akan menggantinya. Jadi Allah sudah berjanji dalam Al-Qur'an, kamu jangan medit infak. Setiap yang kamu infakkan kata Allah, Allah akan mengganti itu. Makanya kalau sampean kepingin dapat duit, sampean sedekah dulu. Orang Arab punya pepatah, anfik ma fil jaib ya'ti ma fil ghaib. Itu kata pepatah orang Arab. Belanjakanlah, keluarkanlah apa yang ada di dalam kantong itu, ya, anfik ma fil ghaib, fil jaib. Belanjakanlah, bayarkanlah, berikanlah dengan menginfakkan, ya, menafkahkan apa yang ada dalam kantong itu, ya tika akan datang kepadamu ma fil ghaib, apa yang ada di alam ghaib sana, yang ada di hadapan Allah sana. Ini sama dengan, itu peribahasa, bukan hadis, bukan Quran, bukan ayat. Ini ayatnya ini. Dan apa yang kalian infakkan maka dia Allah pasti akan menggantinya. Ini ayat-ayat Allah tentang kewajiban infak. Nah, sekarang hadisnya ini. Wa Nabi Hurairah, hadis nomor 289 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa Nabi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya. Qala Abu Hurairah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda seperti ini, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin wa dinarun anfaqtahu ala ahlika a'dhamuha ajran alladzi anfaqtahu ala ahlik. Rawahu Muslim. Nabi mengatakan dinarun, satu uang dinar, satu dinar. Zaman Nabi itu ada uang dinar, ada uang dirham. Uang dinar itu uang kepingan terbuat dari emas, uang dirham itu terbuat dari perak. Satu dinar kata Nabi, yang anfaqtahu engkau memberikannya, menginfakkan satu dinar itu fi sabilillah, di jalan Allah, di masjid, di pondok pesantren, di kotak-kotak infak, gitu, atau untuk keperluan perang. Ya, satu. Yang kedua, wa dinarun, dan satu uang dinar yang anfaqtahu engkau menginfakkannya fi raqabatin, dalam budak, pada budak, untuk memerdekakan budak. Memberikan budak kan pahalanya besar. Berjihad fisabilillah pahalanya besar sekali. Mati masuk surga itu tanpa hisab. Memerdekakan budak juga besar pahalanya. Nabi mengatakan uang dinar yang kamu belanjakan di jalan Allah, dan satu uang dinar yang kamu belanjakan untuk memerdekakan budak. Yang ketiga, wa dinarun, dan satu uang dinar yang tasaddaqta bihi engkau mensedekahkan dengannya ala miskinin, kepada seorang miskin, ya. Jadi yang ketiga kepada orang miskin,
Yang keempat, wa dinarun, dan satu uang dinar yang anfaqtahu engkau menginfakkannya ala ahlika kepada keluargamu, a'dhamuha yang paling besarnya, pak ajron pahala, maksudnya yang paling besar pahalanya adalah alladzi, uang satu dinar yang anfaqtahu engkau menginfakkannya ala ahlika kepada keluargamu. Jadi yang paling besar pahalanya itu memberikan uang kita kepada keluarga. Itu nomor satu. Habis itu baru urutan dari depan tadi untuk sabilillah. Yang kedua untuk membedakan budak kalau ada budak. Yang ketiga untuk orang miskin, fakir miskin. Fakir miskin nomor 3. Anak yatim. Nah, ini hadis sahih rawahu Muslim. Berikutnya hadis nomor 290. Ini sekarang ya. Ada hadis ini yang mana coba? Oh ini hampir sama ini ya. Afdalu dinarin yunfikuhur rajulu, seutama-utamanya uang dinar yang seseorang menginfakkannya adalah dinarun, satu dinar yang yunfikuhu dia menginfakkannya ala iyalihi kepada keluarganya. Wa dinarun, dan satu dinar yang yunfikuhu ala dabbatihi fi sabilillah. Ini urutan yang kedua. Dan satu uang dinar yang dia menginfakkannya untuk kepentingan binatang tunggangannya yang dia pakai fi sabilillah, di jalan Allah. Tuh, yang ketiga wa dinarun, dan satu uang dinar yang yunfikuhu dia menginfakkannya ala ashabihi kepada sahabat-sahabatnya fi sabilillah, di jalan Allah. Kepada sahabat-sahabatnya, para tentara yang berjuang di jalan Allah. Ini ya. Jadi urutannya keluarga dulu menurut hadis ini sama. Yang berikutnya coba. Bukan ini yang mau saya sampaikan. Oh, bukan di sini rupanya ya. Di tempat lain, Pak. Tapi tadi saya sudah bisa mewakili ya. Jadi saya mau menyampaikan saja kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bahwa setiap rupiah yang kita dapat dari harta yang Allah berikan kepada kita, yang kita memilikinya sementara ini, itu nomor satu adalah untuk kepentingan keluarga. Saya mau cari tadi hadis yang menerangkan iyal itu urutannya itu loh. Kalau saya punya uang 1 dinar ya Rasulullah, saya gunakan untuk siapa? Untuk dirimu. Terus kalau saya punya uang 1 dinar lagi untuk siapa? Untuk istrimu. Terus kalau saya punya dinar uang 1 dinar untuk siapa? Untuk anak-anakmu. Terus kalau saya masih punya uang dinar lagi untuk siapa? Untuk pembantumu. Gitu Pak. Istri, anak, pembantu. ASN, bukan ASN, ART, asisten rumah tangga. Jadi jangan menyepelekan pembantu loh. Pembantu itu berjasa itu. Ya. Kalau polisi ya ajudannya, kalau punya jabatan. Polisi kan anggota, kalau ada yang punya jabatan, kepala Kapolsek misalnya, atau Kapolres, atau Kapolda, atau malah yang paling tinggi Kapolri, kan punya ajudan itu. Itu ajudan sini harus selalu dikasih duit itu. Itu menurut ajaran Islam. Oh yakin tuh lah kalau saya punya ajudan, dia nggak usah dikasih duit pun dia akan setia kok. Walaupun oleh Sambo ditembak. Ya, dia akan setia itu seorang anggota itu, baik anggota TNI maupun anggota polisi, kepada bosnya, kepada komandannya akan setia itu. Apalagi kalau sampean mengamalkan ajaran Islam ini. Kamu tahu enggak? Tadi aku dikasih Kapolri nih duit nih kamu saya kasih ya. Nah, gitu loh. Senang banget itu, Pak. Oh, sampean belum pernah sih ngerasakan senangnya dikasih duit mungkin ya. Sampai selama ini kan ngasih duit terus, belum pernah dikasih duit ya. Nah, jadi saudara sekalian, ini ajaran Islam kayak begitu. Nah, kembali ke ayat yang sedang kita bicarakan tadi ini, Pak, Bu. Kembali ke sini tadi ini. Nah, ini. Ya. Allah berfirman, Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa ja'altu, dan aku telah menjadikan lahu untuk dia malan harta mamdudan yang banyak. Ini tafsirnya. Makna dari ayat ini, maknanya ini, wa ja'altu lahu, dan aku telah menjadikan untuknya ba'da dzalika, sesudah itu, sesudah aku dia beri harta,
Dulu dia lahir nggak punya apa-apa, dia lahir nggak punya apa-apa. Sesudah itu aku beri dia malan, harta, mamdudan. Mamdud dijadikan ai dalam tafsir ai kasiron, banyak hartanya. Walid bin Mughirah itu hartanya banyak sekali. Menurut sebagian riwayat jumlahnya berapa? Alfu dinar. Hartanya Walid bin Mughirah itu 1000 dinar. Padahal 1 dinar itu nggak tahu sekarang hitungan sekarang berapa Pak? Mungkin ada yang tahu. Berapa? 3.500.000. Menurut apa itu? Menurut harga global ya, menurut standar keuangan. Standar keuangan yang ada yang kita kenal ya. Ya taruhlah tadi berapa? 4? Berapa tadi? Bukan, berapa rupiah tadi berapa? 3 juta. Ya, taruhlah itu betul ya. 3 juta. Kalau 1000 dinar berarti ya 3 miliar ya. Iya. Ya, sedikit tuh 3 miliar tuh untuk orang sekarang. Orang sekarang SJL itu ketangkep itu mau nyogok siapa itu? Katanya Pak KPK berapa itu ya? Yang diduga mau diberikan itu berapa? 30. Kepala Kompolnas sudah bilang tadi malam. Tunggu aja waktunya, akan segera diumumkan. Pentersangkaan ketua KPK. Masya Allah. Lah ini ketua KPK kan sampai jadi tersangka, ini kan mumet kita tuh. Kok bisanya itu loh ya. Ya itulah dunia Pak. Dunia itu hijau. Kata Nabi Muhammad SAW. Uang itu hijau, menarik sekali. Lah. Dan kita pun belum tentu loh Pak. Diuji dengan duit terus kemudian lulus belum tentu loh Pak. Kita jangan mentertawakan orang dulu. Jangan-jangan kita diuji dengan duit kita nggak lulus juga. Lihat duit itu terus hilang iman kita. Ya, naudzubillah tadi. Ini menurut sebagian riwayat dia hartanya 1000 dinar. Yang lain mengatakan 4.000 dinarin. 4.000 dinar bukan cuma 1.000. 4.000. Yang lain mengatakan bukan 4.000, alfi dinarin, 1 juta dinar. Tuh. Jadi 1 triliun lebih, 3 triliun lebih gitu. Ya, yang lain mengatakan bukan hanya uang itu yang dia miliki, karena lahu ada baginya, maksudnya dia si Walid bin Mughirah juga memiliki bustanun, banyak kebun-kebun di Taif yang ada di Taif itu. Padahal kalau kita sekarang ke Taif, di sana ada kebun anggur itu ya, ada kebun kurma kan, yang pergi umrah kemarin siapa? Singgah di tempat kurma-kurma itu kan di daerah Taif itu kalau nggak salah. Ya, di daerah Taif ada. Ya, kemudian jadi dia punya kebun-kebun di Taif sana. Latang qati'u thimaru, yang kebunnya itu tidak pernah putus hasil panennya. Syai'an sama sekali. Wala soifan. Bukan sama sekali. Sitaan di musim dingin, wala soifan, dan tidak pula di musim panas. Jadi segala musim dia selalu punya hasil panen terus. Ini kebunnya Walid Mughirah. Yang lain mengatakan kana lahu ada untuknya, maksudnya Walid Mughirah memiliki juga baina Makkah wa Taif, di daerah antara Mekah dengan Taif, ibilun, banyak onta, wa khailun, dan banyak kuda, wa ghonamun, dan banyak kambing, wa kana lahu, dan ada juga untuk dia, maksudnya dia memiliki juga ainun kasiratun, irun kasiratun, onta-onta yang banyak, wa abidun, dan juga budak laki-laki, wa jawarin, dan budak-budak perempuan. Banyak budaknya, banyak kambing. Jadi orang ini kaya raya betul, punya apa-apa. Ini dulu namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Katsir mengatakan wa ja'altu lahu malam mamduda. Mamduda ayat artinya yaitu wasi'an katsiran, luas sekali. Hartanya banyak sekali. Ya sama, mereka juga mengatakan, ada yang mengatakan 1000 dinar, ada yang mengatakan mi'atu alfi dinarin, 500.000 dinar, ada yang mengatakan wakilah ghairu dzalika, dan ada yang mengatakan yang selain itu. Nah, dalam kesimpulan tafsir yang ada, malan mamdudan artinya malan katsiron, harta yang banyak, min kulli nau'in, dari segala macam, lam yazal fi ziyadah, tidak henti-hentinya dalam tambahan. Jadi selalu bertambah terus hartanya Walid bin Mughirah itu. Fakana maluhu, maka adalah hartanya itu nahwati sa'ata ulafin, sebanyak 9.000
misqal fiddah, timbangan perak. Jadi uang perak pun ada banyak sekali. Ini yang dimaksud dengan waja'altu lahu malam mamduda, waja'altu lahu malan katsira. Nah, sekarang kita lihat katanya tadi, perkata tadi. Waja'altu, kata-kata ja'altu ini. Kalau wa ini sudah tahu ini wawu tersendiri ya. Ja'altu. Ini ja'altu dari mana ini? Ja'altu itu terbentuk dari sini awalnya. Kata dasarnya atau fi'il madinya ja'ala, fi'il mudhari'nya yaj'alu, masdar ghairu mimnya ja'lan, masdar mimnya maj'alan, kemudian isim fa'ilnya ja'ilun, isim maf'ulnya maj'ulun, fi'il amrnya ij'al, fi'il nahinya la taj'al, isim makannya maj'alun, isim zamannya maj'alun, kemudian ada isim alatnya juga mij'alun. Loh, kok enggak ada? Tasrif ke samping, tasrif istilahnya enggak ada kata-kata waja'al tuh. Karena memang enggak ada di sini. Ini dari sini loh. Dari kata ja'ala. Ja'ala ini dari kata ja'altu berasal dari kata ja'ala. Kok bisa berasal dari ja'altu? Gini ceritanya. Nih. Ja'ala ja'alu. Ja'alata ja'alna. Ja'alta ja'altuma ja'altum ja'alti ja'altuma ja'altunna ja'altu ja'alna. Aduh. Tasrif istilahi. Ja'ala dia seorang laki-laki sudah berbuat. Ja'ala dua orang laki-laki itu telah berbuat. Ja'alu mereka laki-laki telah berbuat. Ja'ala dia seorang perempuan telah berbuat. Ja'alata dua orang perempuan itu telah berbuat. Ja'alna mereka para perempuan telah berbuat. Ja'alta engkau telah berbuat, telah menjadikan, telah membuat. Ja'altuma kalian berdua telah membuat. Ja'altum kalian telah membuat. Ja'alti kamu seorang perempuan telah membuat. Ja'altuma kalian berdua ya telah membuat. Itu ini salah ya. Ja'altuma kalian berdua perempuan telah berbuat. Ja'altunna kalian orang laki perempuan banyak telah berbuat. Ja'altu aku telah berbuat atau aku telah menjadikan. Nah ini wa ja'altu lahu malam mamduda. Kalau ja'ala kami menjadikan ya. Nah, terus yang satunya lagi mamdud. Dari kata apa ini mamdud? Ini dari kata dasarnya madda yamuddu maddan mamaddan madun mamdudun. Ya, jadi ini isim maf'ul dari madda. Madda itu dia memanjangkan atau menambah asal katanya. Ya, dia telah menambah. Yamudu dia akan menambah. Mad dan tambahan. Mamad dan tambahan. Madun yang menambah. Mamdudun yang ditambah. Ini mamdudan berasal dari kata mamdudun ini. Lah di sini kok beda? Di sini mamdudan kok di sini mamdudun. Ya ini namanya nasab itu tadi. Ini namanya isim mansub, yang mansub yang dinasab. Ini isim marfu yang di rofa yang diberi tanda dhammah. Itu bedanya di situ. Tapi asalnya dari sini ya. Ini ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13 wa banina syuhuda. Aku Muhammad bukan hanya memberi kepada Walid Mughirah itu harta yang banyak, tapi juga wa banina dan anak-anak syuhudan yang selalu menyaksikan. Apa maksud ayat ini dan bagaimana penjelasannya? Jangan kemana-mana, insya Allah kita bertemu lagi besok pagi, insya Allah. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.